Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet. Saya direktur rumah sakit. Banyak yang tanya, "Dok, sebaiknya kapan waktu yang tepat buat resign dari suatu pekerjaan atau posisi?" Let's say begini, kalau kamu memang resign dengan alasan sudah menguasai betul apa yang kamu kerjakan selama ini, menjadi profesional di bidang kamu, it's okay, kamu bisa resign bulan depan atau mungkin saat itu juga. Yang penting sudah ada kesepakatan di kontrak kamu. Misalkan 1 month notice later, misalkan 1 bulan sebelumnya, ya 1 bulan sebelumnya kamu harus memberikan surat pemberitahuan tentang resignation kamu. Yang menjadi pertanyaan utama adalah alasan utama resign kamu atau kamu keluar dari pekerjaan itu. Jika memang kamu keluar itu karena bertengkar atau berantem dengan teman kerjamu atau dengan atasanmu atau tidak cocok dengan perusahaan itu, sebaiknya kamu tunda dulu. Kenapa? Karena kan percuma, di tempat baru pun kamu akan berantem lagi, kamu akan bertengkar lagi, kamu akan berdebat lagi dengan atasanmu, dengan temanmu, atau dengan perusahaanmu itu. Kenapa? Karena sumber masalah utamanya itu bukan di mereka, tetapi di kamu, di kita. Bagaimana kita bisa untuk merendahkan ego, mengelola ego. Karena bukan kita yang memaksakan diri kita kepada perusahaan itu, tetapi perusahaan itu yang memaksakan semua rulesnya kepada kita. Kalau kita menolak dan merasa, oh itu harusnya begini, itu salah, harusnya seperti ini karena prinsip saya seperti ini. Kamu siapa? Kamu itu cuma pegawai yang sedang bekerja, mencari uang, dibayar oleh perusahaan itu. Jangan terlalu angkuh, jangan terlalu tinggi kalau kamu tuh bukan siapa-siapa, bukan pemilik, bukan pemegang saham, bukan direkturnya, bukan CEO-nya di perusahaan itu. Kamu hanya pegawai. Itu adalah masalah terbesar seorang fresh graduate, seseorang yang memang baru lulusan baru di sana. Tetapi berbeda halnya jika memang kamu resign karena sudah siap secara finansial, sudah matang, sudah punya pemasukan lebih daripada gajimu sendiri, dan semua ilmu, kemampuan, kompetensi, pengetahuan dari bidang profesionalitas kamu di pekerjaan tersebut sudah kamu kuasai, it's okay. Sudah saatnya kamu resign dan membangun kerajaan bisnismu sendiri. Sudah saatnya resign kamu membangun dunia profesionalitas yang memang sudah kamu kuasai sendiri. Kenapa? Tidak semuanya kita bisa selalu melakukan menjadi pegawai. Tidak selamanya kita akan menjadi pegawai bekerja untuk memberkaya orang lain, betul kan? Jadi memang waktunya yang tepat itu adalah tergantung dari alasan resignation kamu, alasan resign kamu itu kenapa. Jadi memang sudah dipikirkan betul dan matang, bukan karena hanya emosi atau ego sesaat saja, karena akan berdampak buruk. Kalau memang kamu itu tidak ketergantungan dengan gaji bulanan di tempat pekerjaan kamu bebas. Kamu anak orang kaya, gabut, nggak ada kerjaan, oh ya ngapain ya, oh ya kerja aja di tempat orang. Padahal kamu sudah kaya, tidak perlu uang bulanan seperti itu, it's okay. Tetapi jika memang kamu sangat bergantung dengan gaji bulananmu, dengan monthly salarymu itu, kamu tidak bisa hidup tanpa itu, harus menghidupi dirimu sendiri, bayar tempat sewa kos-kosan, kontrakan, atau menghidupi keluargamu, susu anak, makan, dan sebagainya, maka harus betul-betul paham. Ya memang harus ada yang dikorbankan antara egomu atau gaji bulananmu. Kalau memang kamu tidak bisa memilih salah satu dari keduanya, kamu terlalu angkuh jadi seorang manusia. Ya, jangan terlalu tinggi-tinggi banget kalau kamu tuh tidak bisa ngapa-ngapain. Itu pesan pentingnya. Oke. Ya terpaksa kita harus menunda mungkin 3 bulan, 6 bulan sampai betul-betul matang. Lalu bagaimana hal-hal yang mengganggu di dunia pekerjaan itu, seperti atasan yang tidak enak, atau misalkan teman kerja yang rese, atau bawahan yang gak maju-maju, lingkungan yang sudah toksik banget. Kamu harus sabar, gak ada pilihan. Kalau kamu punya pilihan yang lebih bagus, ambil pilihan itu. Kalau gak ada pilihan yang lebih baik selain diam di sana, diam dan tenangkan dirimu. Dipreparekan semua. Preparationnya kamu harus sudah matang, sudah kamu bentuk, sudah kamu tata, sudah kamu lakukan step by stepnya. Tinggal tunggu matang. Sudah matang 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, silakan kamu bebas, kamu lulus. Tetapi kalau kamu keluar karena emosi, karena tadi hal bertengkar, karena tidak cocok, kemudian karena ada satu problem di sana dan kamu keluar secara mendadak,
tidak memikirkan jangka panjang, lalu siapa yang akan menghidupi dirimu sendiri? Apalagi kalau kamu punya beban, punya tanggungan, kamu punya cicilan, sukanya nyicil, sukanya pay later, sukanya itu shopping, sukanya belanja, sukanya healing tanpa budget, itu harus dipikirkan matang. Jadi memang resign ini tidak bisa semena-mena ya, antara ego atau duitmu atau gajianmu. Ini tidak bisa segampang itu. Memang jika memang ego harus ditekan, ya perasaan yang bermain di sana. Harus ada yang kalah, harus ada yang mengalah. Itu demi orang lain, demi keluarga yang kamu hidupi, demi sebuah kelangsungan hidup dari bulan per bulan yang memang kamu kaitkan dengan gaji bulanan tersebut. Jadi memang kita pada kesimpulannya resign itu tidak bisa langsung seperti itu, kecuali memang kamu yang dicari oleh perusahaan. Kalau kamu yang dicari oleh perusahaan, it's okay, kamu tinggal jual mahal, perusahaan manapun akan menerima kamu. Tetapi jika kamu adalah common mundane employee as other people, ya itu harus tahu diri lah, harus tahu diri kamu itu tidak spesial, itu tidak seperti sebuah martabak telur yang harganya bagus, rasanya enak. Kalau kamu ya seperti martabak biasa saja, jadi memang harus mengikuti prosedur, rules, dan kembangkan diri kamu. Kalau memang kamu sudah berkembang, kompetensinya bagus, maka dimanapun perusahaan itu akan menerima kamu apa adanya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Jadi memang lingkungan toksik itu kita gunakan kembali sebagai daya pacu, daya pecut, sebagai tantangan, challenges untuk dapat mengembangkan diri. Ya, ketemu orang toksik seperti ini, akhirnya kita menemukan caranya bagaimana dengan membuatnya itu seperti, kalau saya ketemu orang toksik atau lingkungan toksik, itu sebuah hal seperti kentut, gas buang tubuh. Tidak berguna, tidak bermanfaat, dia hanya sebuah kentut. Itu hanya sebuah kentut. Yang kita manfaatkan adalah gaji bulanan. Yang kedua adalah planning matang untuk resign kita. Jadi sudah matang. Jangan ambil cicilan yang akan mengikat lehermu itu sampai seumur hidup ya. Demi gengsi, demi dengar orang tua atau keluarga ambil rumah yang mahal, KPR sampai 200 tahun, atau cicilan mobil yang gak pernah selesai. Itu jangan. Kenapa? Itu adalah daya ikat mati kamu untuk tidak bisa resign ketika memang kamu sudah ketergantungan dengan salary di tempat pekerjaan tersebut. Jangan ngambil cicilan atau kredit, itu yang akan menghancurkan kamu. Itu mungkin yang bisa saya sharing. Terima kasih dan semoga sukses.